Persetujuan. Daehyun memijat pelipisnya, karena tampaknya Airi tidak melepaskannya begitu saja. Bagaimana mereka bisa bercerai jika Airi selalu merobek dan menghancurkan semua berkasnya? Pria itu sudah kehilangan akal menikah dengan wanita yang tidak tahu malu seperti Airi. Aku melakukan semua itu karena kau yang menginginkannya. Jika kau tidak macam-macam mungkin sampai saat ini pernikahan kita baik-baik saja. Kenapa kau tidak sadar juga dengan kesalahanmu? Ucap Daehyun dengan suara meninggi. Diusap wajahnya dengan gusar. Aku tidak pernah menginginkan hal ini. Aku tetap ingin berada di sisimu, ujar Airi yang tubuhnya langsung merosot ke lantai kemudian terduduk. Han sekarang tidak bisa dihubungi sehingga ia dengan tekad keras akan tetap tinggal di rumah itu meskipun Daehyun akan mengusirnya. Satu yang menjadi pegangannya adalah Jo Yeon-ho tidak mungkin membolehkannya untuk pergi. Ya Tuhan, Airi, sadarlah. Jika kau ingin menikah lagi silahkan saja. Aku rela kau menikah lagi tapi sampai kapanpun aku tidak akan menandatangani surat perceraian itu, ucap Airi dengan sedikit amarah. Air mata mulai menetes perlahan membasahi pipinya. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Kenapa kau tidak mau bercerai denganku? Tanya Daehyun dengan nada dingin. Aku tidak ingin Jo Yeon-ho menjadi korban perpisahan di antara kita. Apa kau tahu bagaimana rasanya menjadi anak yang orang tuanya berpisah? Tentu saja, kau tidak tahu bagaimana rasanya karena kau terlahir dari keluarga yang utuh, ujar Airi dengan air mata yang kembali berderai. Mengingat bagaimana sejak kecil ia hidup tanpa kasih sayang seorang ayah rasanya sangat menyakitkan. Ayahnya sudah menikah lagi dengan wanita lain bahkan Airi pernah tinggal bersama mereka. Namun yang didapatkannya justru siksaan terus-menerus oleh ibu tirinya hingga suatu hari ia kabur dan memilih tinggal bersama ibunya. Airi memang merasa sudah salah karena dirinya sudah mengkhianati Daehyun. Namun itu juga dia lakukan karena Daehyun tidak pernah memperdulikannya. Meskipun terkadang jahat tapi Airi masih memiliki hati nurani sebagai seorang manusia. Apalagi tidak adanya kabar dari Han saat ini sungguh membuatnya lebih ketakutan. Daehyun hatinya terhenyak mendengarkan alasan dari Airi untuk bertahan. Selama ini Daehyun juga melakukan hal yang sama karena hal itu. Demi Jo Yeon-ho mereka berpura-pura menjalin hubungan dengan baik. Aku mohon, jangan ceraikan aku sampai setidaknya jika Jo Yeon-ho sudah lebih besar sedikit. Aku tidak yakin wanita itu mau menerima Jo Yeon-ho. Aku berjanji akan mengubah semua sifatku selama ini, ujar Airi yang sesenggukan. Air matanya tak dapat terbendung lagi dengan posisi yang masih duduk bersimpuh. Ia yakin jika Daehyun akan merasa kasihan padanya karena ia sudah mengenalnya cukup lama sehingga tahu semua kekurangan dan kelebihan Daehyun. Baru kali ini Daehyun mendengar Airi menangis hingga begitu dalam membuat hatinya kembali tersentuh. Dia bukanlah pria yang tidak punya perasaan. Sejatinya pria mudah sekali tersentuh jika melihat seorang wanita menangis. Daehyun mencoba memikirkan penawaran yang diucapkan oleh Airi. Jika hanya hal itu yang bisa membuat perceraian mereka mudah, itu tidak menjadi masalah. Dia akan membuktikan jika Suyin bisa menyayangi Jo Yeon-ho lebih dari Airi. Tidak masalah mengungkapkan hubungannya dengan Suyin. Selagi Kim Soo-hyun sudah menjadi direktur, karena Daehyun juga yakin Airi akan meminta berpisah setelah tahu jika dirinya mengundurkan diri dari jabatannya. Baiklah, aku setuju. Namun setelah wanitaku terbukti bisa menyayangi Jo Yeon-ho lebih baik darimu maka aku ingin kau angkat kaki dari rumah ini, ujar Daehyun. Secepatnya ia akan membicarakan pengangkatan jabatan dengan Kim Soo-hyun agar secepatnya segera terwujud. Meskipun harus menimbang lagi perkataan ayahnya. Airi menganggukkan kepalanya sembari menghela nafas pelan. Aku ingin tahu siapa wanita yang ingin bersaing denganku, batin Airi dengan liciknya. Ia akan membuat Jo Yeon-ho nakal kepada wanita itu sehingga membuatnya akan menyerah. Daehyun, katakan siapa wanita itu? Tanya Airi yang semakin penasaran karena setiap memberikan tuduhan pasti Daehyun tidak mau mengelak ataupun mengakuinya. Yang jelas dia lebih baik darimu, ujar Daehyun sembari menaikkan sebelah bibirnya ke atas. Airi mengepalkan tinjunya dengan erat kemudian menempelkannya di lantai. Sepertinya Daehyun memang tidak main-main dengan ucapannya padahal awalnya Airi hanya berniat menggertaknya saja. Tidak disangka jika Daehyun justru mengabulkan keinginannya. Tok, tok, tok. Ayah, ibu, apa aku boleh masuk? Seru Jo Yeon-ho dari luar kamar. Berhentilah menangis, aku tidak ingin Jo Yeon-ho mengetahui pertengkaran di antara kita, ujar Daehyun. Ia mengingat kembali saat Suyin memarahinya karena Jo Yeon-ho mendengarkan pertengkaran mereka. Ia tak ingin kejadian itu terulang kembali. Sekarang yang dilakukannya adalah membuat Jo Yeon-ho untuk semakin dekat dengan Suyin sehingga perlahan pasti akan melupakan Airi sebagai ibunya. Airi segera bangkit dari duduknya di lantai. Ingin menyentuh pergelangan tangan Daehyun namun pria itu sudah menariknya. Airi, ingatlah hubungan ini hanya sekedar status palsu. Fakta yang sebenarnya adalah kita sudah bercerai, ujar Daehyun mengingatkan kembali jika tidak ada lagi hubungan apapun yang terjalin di antara mereka. Pria itu menyetujui syarat yang diberikan Airi karena hanya demi Jo Yeon-ho saja. Ia takut perasaannya putranya akan sangat terpukul. Airi hanya terdiam sambil mengatupkan giginya rapat-rapat hingga giginya berderit karena menahan amarahnya. Tidak disangka jika sekarang untuk menaklukkan Daehyun sangat sulit sekali.
Dae Hyun segera melangkahkan kakinya menuju pintu untuk membukanya, setelah Airi pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya. Sayang, belum tidur kau rupanya. Padahal ayah hendak ke kamarmu, ujar Dae Hyun sembari berjongkok kemudian mengusap rambut putranya. Aku tidak bisa tidur, aku ingin tidur bersama kalian, rengek Jo Yeon Ho dengan wajah memelas. Terlalu sering diacuhkan, Jo Yeon Ho merasa rindu dengan kedua orang tuanya. Dae Hyun menghela nafas pelan. Awalnya ingin menolak, namun melihatnya yang memasang wajah penuh harap membuatnya tidak tega. Apa salahnya mengabulkan permintaannya sebelum mereka benar-benar berpisah? Baiklah, tapi ayah harus mandi terlebih dahulu, ujar Dae Hyun. Jo Yeon Ho menganggukkan kepalanya dengan sangat antusias. Wajahnya terlihat sangat bahagia saat ini membuat dada Dae Hyun sedikit nyeri. Mengingat putranya bahkan merengek ingin tidur bersama. Benar ucapan Airi jika Jo Yeon Ho pasti akan sangat terpukul dengan perpisahan mereka. Namun untuk bertahan pun untuk apa? Karena tidak akan mempengaruhi semuanya. Dae Hyun langsung pergi ke kamar mandi sembari membawa ganti sekalian. Mulai sekarang dirinya tidak ingin orang lain melihat tubuhnya selain Su Yin. Tapi tiba-tiba saja teringat ucapan Kim Soo Hyun mengenai Su Yin memberikannya foto membuat hatinya semakin dongkol. Bab 237 Siapa wanita itu? Jo Yeon Jo masih belum memejamkan matanya. Dirinya terlalu senang sehingga masih melihat wajah kedua orang tuanya secara bergantian yang sudah tidur terlelap. Jo Yeon Ho lupa kapan terakhir kalinya bisa tidur bersama dengan kedua orang tuanya seperti ini. Terakhir kali teringat ketika ia mengalami demam beberapa bulan yang lalu. Apalagi sekarang ayahnya yang jarang pulang, memilih tidur di hotel daripada di rumah. Sebagai seorang anak yang masih kecil dirinya ingin selalu seperti ini. Ingin seperti teman-temannya yang lain bagaimana mereka melewati hari-hari dengan begitu gembira bersama orang tua mereka. Dulu di saat ayahnya sangat perhatian justru ibunya tidak peduli dan sering marah-marah kepadanya. Sekarang di saat ibunya sudah mulai berubah justru ayahnya yang mengacuhkannya. Jo Yeon Ho merekatkan telapak tangannya di dada sambil memejamkan matanya. Berdoa kepada Tuhan agar keluarganya akan tetap utuh. Semoga saja ayah dan ibunya tidak bertengkar lagi seperti waktu itu. Setelah selesai, Jo Yeon Ho menggenggam tangan kedua orang tuanya dengan tangan mungilnya. Berusaha memejamkan matanya berharap ini adalah awal yang baik untuk mereka. Malam berlalu dengan sangat cepat. Sekarang sinar mentari sudah mulai terpancar meskipun masih malu-malu untuk menampakkan sinarnya di balik pepohonan. Jo Yeon Ho sudah terlebih dahulu bangun dibandingkan kedua tuanya. Posisi tidur mereka masih sama seperti ketika sebelum tidur. Anak itu mengusap lembut pipi kedua orang tuanya secara bergantian, membuat keduanya terbangun. Dae Hyun langsung memeluk tubuh mungil Jo Yeon Ho yang sangat menggemaskan. Sedangkan Airi justru bangkit dari tidurnya kemudian duduk di sisi ranjang. Yeon Ho, ayo kau sebaiknya mandi terlebih dahulu, ajak Airi pada putranya agar ia kembali ke kamarnya. Setelah mencium kedua pipi ayahnya, Jo Yeon Ho segera turun dari ranjang kemudian mengikuti ibunya untuk pergi ke kamarnya. Padahal biasanya Airi tidak pernah peduli Jo Yeon Ho mandi atau tidak. Airi hanya melakukan hal itu di depan Dae Hyun jika dirinya benar-benar sudah berubah. Mereka turun ke bawah setelah semuanya selesai membersihkan diri. Airi, Dae Hyun dan Jo Yeon Ho menuruni tangga secara bersama-sama dengan Jo Yeon Ho berada di tengah sambil menggandeng tangan mereka. Orang luar yang tidak tahu pasti akan mengira jika mereka adalah keluarga yang bahagia. Padahal faktanya mereka sejak dulu hanya bersikap seperti itu jika di depan orang lain dan Jo Yeon Ho saja. Kedua bibi Dae Hyun ternyata menginap di sana, padahal biasanya jarang sekali Shin Hye mau menginap di rumah kakaknya. Airi dan Jo Yeon Ho selalu mengukir senyuman di bibirnya. Sangat berbeda dengan Dae Hyun yang justru memasang wajah masam dan tidak suka. Ia malah berulang kali memeriksa ponselnya barangkali Su Yin mengirim pesan singkat. Semua orang saat ini tengah duduk mengitari meja makan. Dae Hyun hanya sibuk melihat ponselnya tanpa mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Ia sama sekali tidak tertarik dengan obrolan mereka. Bip, Dae Hyun merasakan jika ponselnya bergetar sehingga buru-buru langsung memeriksanya. Ternyata benar tebakannya jika itu pesan dari Su Hyun. Sayang, aku pagi ini ingin sarapan bersamamu di restoran, Su Yin. Baiklah, setelah berangkat nanti aku akan menghubungimu, balas Dae Hyun dengan cepat. Ia ingin meluruskan tentang foto itu agar tidak merasa cemburu. Seminggu lagi adalah acara pernikahan putriku. Pokoknya kalian semua harus datang, ujar Hyun Bin. Memang kedatangannya ke UN Village salah satunya adalah untuk memberitahukan keluarga Park Ji-hoon agar mereka datang ke acara pesta pernikahan putrinya. Tentu saja kami akan datang, sahut Ni Park. Kim Soo Hyun, jangan lupa ajak gadismu itu. Perkenalkan dia kepada kami, agar kelak setelah menikah dia tidak canggung, ujar Hyun Bin seraya melirik Kim Soo Hyun yang sedang menyendokkan makanan ke dalam mulutnya. Aku harus meminta persetujuannya terlebih dahulu, Bibi, sahut Kim Soo Hyun sembari meringis. Hatinya berharap semoga saja Su Yin bersedia menemaninya. Malu rasanya jika datang ke pernikahan sepupunya tapi sendirian. Keluarga besarnya pasti akan terus mengejeknya. Dae Hyun memilih diam saja sambil sesekali beradu pandang dengan Park Ji-hoon yang duduk berhadapan dengannya. Park Ji-hoon merasa dipusingkan oleh Dae Hyun. Keluarganya mengetahui jika Su Yin adalah kekasih Kim Soo Hyun.
Padahal fakta sebenarnya Su adalah istrinya Daehyun. Dia tidak bisa membayangkan jika suatu saat semuanya terbongkar. Ia sangat menyayangkan kejadian ini terjadi. Seandainya Daehyun bisa mengalah sedikit saja pasti semuanya tidak akan menjadi rumit seperti ini. Daehyun, kau juga harus membawa istri dan putramu. Jangan sampai tidak datang, timpal Shin Hye. Bibi, tidak perlu khawatir. Mana mungkin kami melewatkan acara pernikahan sepupu kami, sahut Iris Raya melirik Daehyun yang duduk di sampingnya tapi pria itu justru memalingkan wajahnya ke arah lain. Malah pura-pura menyuapi Jo Yeon Ho. Dirinya tidak berselera datang ke acara pesta pernikahan sepupunya jika Kim Soo Hyun benar-benar mengajak Su Yin. Mereka semua melanjutkan sarapan Dengsen tenang setelah berbincang-bincang sedikit. Ayah, hari ini adalah pertama kali aku masuk sekolah dasar. Aku ingin ayah dan ibu mengantarkanku, rengek Jo Yeon Ho sembari mengerjapkan kedua matanya. Daehyun terdiam sebentar, menimbang permintaan putra semata wayangnya. Baiklah, sahut Daehyun dengan seulas senyum tipis terukir di bibirnya. Ia tidak ingin menolak permintaan yang begitu mudah dilakukan. Sesuai janjinya, setelah selesai sarapan dan bersiap-siap Daehyun segera mengantarkan Jo Yeon Ho ke sekolahnya. Selama perjalanan Daehyun melirik dari kaca spion raut wajah Jo Yeon Ho tampak begitu berbinar. Anak itu duduk bersama Airi di kursi bagian belakang. Sepertinya Airi memang sudah banyak berubah tapi Daehyun segera mengenyahkan pikiran untuk merasa kasihan dengan Airi. Semuanya sudah terlambat. Tak berapa lama perjalanan, akhirnya mereka sudah sampai di sekolah Jo Yeon Ho. Ternyata teman-temannya juga datang bersama kedua orang tua mereka. Beruntunglah tadi Daehyun bersedia mengantarkannya jika tidak, Daehyun tak bisa membayangkan raut wajah sedih putra semata wayangnya. Airi dan Daehyun ikut turun mengantarkan Jo Yeon Ho sampai di depan kelasnya seperti wali murid yang lain. Yeon Ho, jadilah anak yang baik. Daehyun mengusap puncak kepala putranya sebelum anak itu masuk ke dalam kelas. Begitu juga dengan Airi yang melakukan hal sama. Setelah selesai, Daehyun segera mengemudikan mobilnya kembali untuk mengantarkan Airi terlebih dahulu. Meski bisa menyuruhnya pulang naik taksi tapi Daehyun bukan seorang pria yang tidak memiliki hati nurani. Bip, ponsel Daehyun kembali berdering, itu adalah sebuah tanda pesan masuk. Sayang, kau lama sekali, Su Yin. Aku sedang dalam perjalanan karena baru saja mengantarkan Jo Yeon Ho ke sekolahnya, balas Daehyun dengan jujur. Ia cukup trauma jika berkata bohong kepada istri kecilnya. Apa itu pesan dari wanita itu? Tanya Airi dengan rasa penasaran. Bukan urusanmu, sahut Daehyun singkat. Apa wanita itu adalah sekretarismu? Airi terus memancing mencari tahu lebih lanjut siapa sebenarnya wanita yang sudah merebut suaminya. Han pernah mengingatkannya untuk berhati-hati oleh Su Yin. Sayang sekali saat ini Han tidak bisa dihubungi. Bukankah sudah kubilang itu bukan urusanmu? Ucap Daehyun dengan nada dingin seraya menoleh memandang Airi sebentar. Airi merasa sangat kesal karena Daehyun tidak memberitahukannya padahal jika sudah tahu maka dengan segera akan memberi pelajaran kepadanya. Tapi hatinya merasa sangat yakin jika gadis jalang itulah yang menggodanya. Bab 238 mengingatnya kembali. Daehyun membuat janji dengan Su Yin bertemu di sebuah restoran yang tidak jauh letaknya dari Villa Pyeongchangdong. Sehingga setelah mengantarkan Airi, pria itu langsung memutar arah menuju ke tempat tujuan. Daehyun memeriksa jam yang melingkar di tangannya. Kurang lebih masih ada waktu setengah jam untuk sarapan. Ketika di UN Village, pria itu tadi sengaja hanya makan sedikit saja karena teringat Su Yin mengajaknya sarapan. Ponselnya sudah berulang kali berdering tapi Daehyun tidak menjawabnya. Ia sudah mengetahui itu pastilah Su Yin yang sudah tidak sabar menunggu. Daripada menjawabnya, Daehyun memilih melajukan mobilnya agar cepat sampai. Begitu sampai, Daehyun segera bergegas turun dari mobil kemudian segera masuk ke dalam restoran. Ia tadi sudah memesankan meja VIP yang ruangannya tertutup dari pengunjung lain. Sehingga membuat mereka lebih nyaman karena sekarang banyak mata-mata yang sedang mengintai mereka. Tadi juga sudah meminta Su Yin untuk menunggu di sana. Su Yin menyandarkan kepalanya di atas meja dengan tangan sebagai bantalan. Ia sudah terlalu lama menunggu sehingga sudah tidak sabar. Menunggu itu memang sangat membosankan. Daehyun membuka pintu dengan nafas yang terengah-engah. Pandangannya langsung tertuju pada gadisnya yang tengah duduk sambil menidurkan kepalanya di meja. Wajahnya tampak masam dan terlihat kesal. Su Yin segera menegakkan kepalanya sembari mengerucutkan bibirnya. Apa kau ingin membuatku mati kelaparan? Ujar Su Yin sembari mendengus. Daehyun menghela nafas pelan. Menyadari kesalahannya yang datang terlambat. Ditariknya kursi yang berada di seberang Su Yin kemudian menghempaskan bokongnya di sana. Maaf, bukankah sudah kubilang jika aku harus mengantarkan Jo Yeon Ho terlebih dahulu? Ini adalah hari pertama Yeon Ho pergi ke sekolah, ia meminta aku dan Airi mengantarnya, ujar Daehyun dengan lembut untuk memberikan pengertian kepada istri kecilnya. Sungguh tidak ada niat untuk membuatnya menjadi marah. Benarkah hari ini Yeon Ho sudah kembali sekolah? Aku jadi ingin melihatnya memakai seragam, ujar Su Yin seraya memangku wajahnya dengan kedua tangan. Membayangkannya saja sudah membuatnya gemas. Mengingat Jo Yeon Ho di dalam benaknya, membuat Su Yin melupakan rasa kesalnya menunggu terlalu lama. Apa kau ingin bertemu dengannya?
Ini sepertinya waktu yang tepat untuk membujuk Su Yin agar mau dekat dengan putranya. Apa boleh aku menemuinya? Tanya Su Yin yang justru balik bertanya. Kenapa tidak? Dia itu putramu juga, kau bisa bertemu kapan saja dengannya, ujar Dai Hyun. Bahagia rasanya mengetahui jika Su Yin tampak menyayangi Jo Yeon Ho. Kau harus mengajaknya ke hotel besok-besok, ujar Su Yin. Tentu saja, aku pasti nanti akan mengajaknya. Dai Hyun berharap Jo Yeon Ho bisa mengobati sedihnya dari rasa kehilangan. Tak lama kemudian pelayan restoran sudah datang dengan membawa begitu banyak makanan. Su Yin hampir mencicipi semuanya karena selera makannya sudah mulai pulih. Saat asyik makan tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi muram kemudian meletakkan sumpitnya di piring kembali. Dai Hyun yang menyadari perubahan istrinya langsung mengernyitkan dahinya. Apa makanannya tidak enak? Tanya pria itu sembari mengamati guratan sedih wanita yang ada di depannya. Aku teringat calon anak kita, ujar Su Yin lirih sembari menundukkan kepalanya. Ulu hatinya seperti tersayat-sayat mengingat bagaimana dirinya pernah melewati hari di mana tidak mau makan. Jika boleh memilih ia ingin kembali merasakannya. Dai Hyun meraih jemari Su Yin yang berada di atas meja kemudian menggenggamnya dengan erat untuk mencoba memberikan kekuatan. Namun bibirnya kembali berat untuk berucap hanya sekedar memberinya nasihat untuk bersabar. Sayang, jangan bersedih lagi, ujar Dai Hyun. Hanya itulah kata yang terucap di bibirnya. Ingin mengatakan hal lain tapi takut menyakiti perasaan istri kecilnya. Bukannya berhenti, tapi air mata yang sudah terlanjur menggenang di pelupuk matanya langsung luruh berderai bersamaan dengan rasa kehilangannya yang kini kembali hadir. Melihat istrinya yang sesenggukan membuat Dai Hyun bangkit berdiri kemudian berjalan mendekati sisi Su Yin. Mendekapnya ke dalam pelukannya, agar Su Yin menumpahkan air mata di dadanya. Cukup lama Su Yin terisak hingga akhirnya perlahan mulai tenang. Sayang, sebaiknya kita pulang saja ya, bujuk Dai Hyun agar Su Yin mengurungkan niatnya untuk bekerja. Su Yin segera menghapus air matanya dengan telapak tangan setelah mendengar ajakan suaminya untuk pulang. Jika berada di rumah justru ia pasti akan semakin merasa kesepian dan mengingat semuanya. Aku sudah baik-baik saja, ujar Su Yin sembari menegakkan kepalanya seperti semula. Diambilnya tisu yang terletak di atas meja hendak digunakannya untuk mengusap sudut matanya tapi Dai Hyun meraihnya dari genggamannya. Dai Hyun memutar tubuh Su Yin agar menghadapnya. Mengangkat dagunya agar bisa menatapnya beberapa saat kemudian diusapnya sudut mata Su Yin dengan tisu. Sungguh hatinya ikut terluka melihatnya menangis seperti itu. Ingin rasanya Dai Hyun membunuh Han untuk membalaskan dendamnya. Namun Dai Hyun tidak ingin gegabah melakukan hal itu karena ia yakin masih membutuhkan Han. Sayang, jangan bersedih lagi. Kelak kita pasti akan mendapatkannya lagi. Setelah kau pulih aku akan melakukannya untukmu, goda Dai Hyun mencoba menghibur Su Yin. Su Yin mencebikkan bibirnya kemudian mencubit pinggang Dai Hyun. Selalu saja itu yang kau pikirkan, ujar Su Yin sembari mengulum senyum. Wajahnya sudah tampak kembali bersinar setelah mendengar ucapan suaminya. Aku hanya tidak ingin membuatmu sedih. Berapapun kau minta pasti aku akan menuruti permintaanmu, ujar Dai Hyun dengan bibir yang terangkat dan membentuk seulas senyum. Su Yin kini semakin lebih keras lagi mencubit pinggang Dai Hyun dengan rona wajah yang langsung memerah. Dai Hyun hanya meringis pasrah menahan rasa sakit demi istri kecilnya. Dasar pria mesum, ujar Su Yin sembari terkekeh. Ternyata mudah untuk mengembalikan mood Su Yin. Hanya sebuah candaan kecil kini mampu membuatnya tersenyum. Dokter Mi Yang mengatakan jika kau harus memakai pengaman dulu. Apa maksudnya? Su Hyun teringat jika Mi Yang memberi saran agar menunda kehamilannya. Untuk itu Dai Hyun harus memakai pengaman agar tidak kebobolan. Su Yin berusaha mencari tahu mengenai hal itu namun tak menemukannya. Tidak usah dipikirkan, nanti kita akan konsultasi ke dokter kembali, ujar Dai Hyun. Tak mungkin menjelaskannya ke lada Su Yin takut istrinya tidak bisa mencerna semuanya. Sayang, ini sudah siang. Kau akan ikut ke hotel atau pulang saja? Dai Hyun tidak tega jika Su Yin harus bekerja padahal kondisinya belum pulih benar. Aku akan bekerja, sahut Su Yin dengan cepat. Baiklah, tapi nanti kau tidak usah melakukan pekerjaan apapun. Kau cukup menemaniku saja, ujar Dai Hyun. Su Yin menganggukkan kepalanya. Setidaknya dengan berada di hotel bisa membuatnya sejenak tidak memikirkan calon anaknya kembali. Karen. Dai Hyun bahkan sampai melupakan tentang foto Su Yin yang berada di ponsel adiknya gara-gara istrinya bersedih kembali. Namun ia akan tetap membahasnya setelah suasana hati Su Yin membaik. Ia sudah sebaiknya kita berangkat sekarang, ajak Dai Hyun seraya mengulurkan tangan untuk meraih ponselnya yang berada di atas meja. Begitu juga dengan Su Yin yang memasukkan beberapa barang bawaannya kembali ke dalam tas. Setelah selesai mereka segera keluar dari restoran tersebut dengan Su Yin yang berjalan sedikit jauh di belakang suaminya. Restoran itu cukup ramai sehingga Su Yin takut jika ada orang yang mengenali mereka berdua. Bab 239 Kepergok. The Sila Seoul Hotel. Seharian ini Su Yin hanya mengerjakan hal-hal kecil saja. Dai Hyun bahkan tidak memperbolehkannya untuk bolak-balik keluar dari ruangan. Saat tiba di hotel semua karyawan sudah mulai bekerja sehingga ketika melewati koridor mereka tidak bertemu dengan siapapun.
Su Yin sudah meminta Jin untuk bekerja kembali ke hotel tapi Jin mengatakan jika dirinya belum ingin untuk sekarang ini. Su Yin bisa mengerti karena Jin masih terpukul dengan kehilangan ibunya. Meski saat bersamanya terkadang bisa tertawa lepas tapi Su Yin bisa merasakan kesedihan yang mendalam pada diri Jin. Mata Su Yin kini sudah terasa berat. Diliriknya jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 8 malam tapi Dai Hyun belum juga menyelesaikan rapatnya. Mereka sedang mencari manajer keuangan yang baru guna menggantikan posisi Han. Tok, tok, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Masuk, seru Su Yin serak sambil menguap. Ia kemudian merentangkan kedua tangannya untuk meregangkan otot-otot tubuhnya. Tidak biasanya Kim Soo Hyun masuk ke ruang saudaranya mengetuk pintu terlebih dahulu. Biasanya ia akan langsung nyelonong masuk tanpa permisi. Mungkin karena pria itu tahu jika ada pujaan hatinya di dalam. Dengan langkah pelan, Kim Soo Hyun masuk seraya merapikan baju dan rambutnya. Berusaha meredam jantungnya agar tidak berdebar-debar. Ini pertama kalinya Kim Soo Hyun gugup berhadapan dengan seorang wanita. Su Yin juga salah tingkah ketika melihat Kim Soo Hyun yang tengah berjalan menghampirinya. Ia takut jika Kim Soo Hyun akan menanyakan jawaban atas segala perasaan yang dia ungkapkan waktu itu. Seharusnya belum karena ini baru saja beberapa hari. Su Yin, apa kau sibuk? Tanya Kim Soo Hyun dengan sedikit gugup. Mengingat bagaimana ia hampir saja bercumbu malam itu membuat Kim Soo Hyun mengamatinya bibir Su Yin yang tampak begitu manis. Sangat disayangkan jika malam itu ternyata hanya sebuah bunga tidur. Ah, tidak, Tuan, sahut Su Yin yang langsung membetulkan pakaiannya yang agak berantakan. Tiba-tiba hatinya terhenyak, tak enak hati rasanya Su Yin sudah memberikan harapan palsu kepada pria itu. Kim Soo Hyun menarik kursi yang ada di depan meja Su Yin kemudian mendudukkan tubuhnya di sana. Selagi saudaranya tengah sibuk ia ingin membujuk pujaan hatinya. Beruntunglah para karyawan di hotel ini sudah tidak berani lagi membicarakannya sehingga Kim Soo Hyun bisa bernafas lega. Tak rela rasanya Su Yin digosipkan menjadi wanita yang tidak baik. Su Yin, apa kau sudah makan malam? Tanya Kim Soo Hyun untuk menetralisir rasa gugupnya berhadapan dengan gadis yang sangat dicintainya. Sudah, Tuan, sahut Su Yin berbohong. Padahal rencananya setelah Dai Hyun rapat selesai barulah akan pulang. Suaminya sudah berjanji akan menyiapkan makan malam untuk mereka tapi nyatanya hingga sekarang pria itu bahkan belum selesai dari rapatnya. Bisakah kau mulai sekarang memanggilku dengan nama saja? Pinta Kim Soo Hyun untuk yang kesekian kalinya mengatakan hal ini tapi Su Yin masih saja tidak menanggapi ucapannya. Aku merasa tidak sopan jika memanggil Anda dengan nama, sahut Su Yin sembari tersenyum tipis. Tidak usah begitu, aku tidak ingin jika kelak kita sudah men. Kim Soo Hyun segera menutup mulutnya karena takut salah bicara. Su Yin bahkan belum mengatakan apapun mengenai hubungan mereka. Dalam hati Su Yin terus berdoa agar Dai Hyun segera kembali ke ruangannya. Ia sangat takut jika Kim Soo Hyun menanyakan hal itu padahal dirinya belum siap. Setidaknya ia butuh persiapan keberanian untuk menolaknya secara halus. Su Yin, apa minggu depan kau ada acara? Tanya Kim Soo Hyun untuk mengalihkan pembicaraan yang membuatnya tidak merasa nyaman. Dek, jantung Su Yin terasa berhenti berdetak. Apa dia akan memintaku menjawab pertanyaannya minggu depan, batinnya. Jika tidak ada acara, maukah kau menemaniku pergi ke acara pesta pernikahan sepupuku? Tanya Kim Soo Hyun karena Su Yin tak kunjung menjawab pertanyaannya. Aku, Su Yin menggigit bibir bawahnya. Hendak menolak permintaannya namun terasa berat. Untuk menerimanya pun Su Yin takut akan marah jika Dai Hyun mengetahuinya. Kau tidak perlu mempersiapkan apapun untuk penampilanmu. Biarkan aku yang mengurus semuanya, ujar Kim Soo Hyun. Hah, Su Yin tidak tahu harus mengucapkan apa kali ini. Su Yin, aku mohon agar kau mau datang bersamaku, ujar Kim Soo Hyun yang langsung meraih tangan Su Yin yang berada di atas meja. Su Yin yang hendak menarik tangannya merasa sudah terlambat. Genggaman Kim Soo Hyun terlalu erat sehingga membuatnya tidak bisa berkutik meski sudah berusaha untuk menariknya. Tiba-tiba saja Kim Soo Hyun mengangkat tangan Su Yin sedikit ke atas kemudian mengecupnya dengan pelan hingga beberapa saat. Membiarkan bibirnya merasakan kelembutan kulit Su Yin. Su Yin membelalakkan matanya dengan lebar. Tidak percaya dengan apa yang dilakukan Kim Soo Hyun. Di saat yang bersamaan pintu terbuka dengan lebar. Dai Hyun kembali ke ruangannya sambil membawa sesuatu di tangan. Hingga nampan itu langsung lolos begitu saja ke lantai setelah melihat Kim Soo Hyun mencium tangan Su Yin. Prang, suara pecahan piring sontak membuat Kim Soo Hyun menoleh ke arah sumber suara. Memandang Dai Hyun yang memasang wajah gelap. Su Yin segera menarik pergelangan tangannya. Ia merasa seperti sudah kepergok selingkuh oleh suaminya. Pasti setelah ini suaminya akan sangat marah. Su Yin kemudian segera berdiri menghampiri suaminya yang masih diam mematung. Tampaknya suaminya baru saja menyiapkan makan malam untuk mereka. Sangat disayangkan semuanya sudah terjatuh. Su Yin segera berjongkok untuk mengambil serpihan piring yang berserakan di lantai satu persatu. Sedangkan Dai Hyun tetap berdiri sambil mengepalkan tinjunya memandang ke arah Kim Soo Hyun dengan sorot mata tajam. Namun berusaha meredam emosinya agar tidak terjadi sesuatu. Hampir saja berjalan kemudian melayangkan tinjunya ke wajah saudaranya itu. Arg, pekik Su Yin ketika ada serpihan kaca yang runcing yang menusuknya.
Kim Su Hyun yang sudah berdiri lantas ikut berjongkok kemudian memeriksa jari Su Yin yang sudah mengeluarkan darah. Sekarang biarkan aku panggilkan ambulan, ujar Kim Su Hyun yang merasa cemas. Sedangkan Dae Hyun memilih membalikkan tubuhnya. Membanting pintunya dengan sangat kuat hingga membuat Kim Su Hyun terlonjak kaget sampai-sampai memegang dadanya. Ia segera meninggalkan ruangannya dengan rasa yang berkecamuk di hatinya. Ada apa dengannya? Gumam Kim Su Hyun melihat tingkah aneh dari saudaranya. Su Yin hendak berlari menyusul Dae Hyun namun Kim Su Hyun keburu memegang pergelangan tangannya. Tidak membiarkannya untuk pergi. Bab 240 Kehilangan Akal Sehat. Dae Hyun memilih meninggalkan ruangannya daripada melakukan hal yang tidak diinginkan. Begitu sampai di basement ia langsung mengemudikan mobilnya dengan laju. Dadanya naik turun tidak menentu. Melihat pria lain menyentuh Su Yin membuat Dae Hyun kehilangan akal. Terlebih lagi adiknya yang sudah berani menyentuhnya. Ingin rasanya tadi ia melayangkan tinjunya jika tidak mengingat itu adalah adiknya sendiri. Dae Hyun terus melajukan mobilnya hingga meliuk-liuk seperti orang yang sedang balapan. Ia selalu menyalip pengendara lain yang tadinya berada di depannya. Sekarang semua tertinggal di belakang. Dae Hyun seperti tidak peduli dengan keselamatannya. Ternyata benar jika cinta dapat mengubah kesadaran seseorang yang sedang jatuh cinta. Bisa positif ataupun negatif seperti Dae Hyun saat ini yang tak mampu mengendalikan emosinya. Sungguh tindakannya kali ini membuat pengendara lain merasa tidak nyaman. Akibat kelakuannya bahkan ada yang sampai hampir bertabrakan. Mereka terus membunyikan klakson agar Dae Hyun menghentikan aksinya. Untunglah saat ini sudah malam sehingga jarang polisi yang masih berjaga. Dae Hyun terus melajukan mobilnya tanpa arah. Tidak jelas saat ini hendak kemana karena pikirannya begitu kacau tidak menentu. Bahkan berulang kali ia memukul kemudinya sebagai perantara untuk melampiaskan semua amarahnya. Dae Hyun baru menghentikan mobilnya ketika menabrak pembatas jalan karena menghindar dari pengemudi lain yang hampir bertabrakan dengannya. Mobilnya hampir saja terjatuh ke dalam sungai Cheonggyecheon jika saja Dae Hyun tidak berhasil menghentikannya. Dae Hyun menundukkan kepalanya di atas kemudi untuk mengatur nafasnya yang menderu. Ternyata masih diberi keberuntungan untuk tetap hidup. Pria itu lantas turun dari mobilnya sembari melihat pantulan cahaya warna-warni di air. Mengingat pertama kalinya ia membawa Su Yin untuk datang ke tempat yang tidak jauh dari tempat ini. Dulu ia merasa jika sikapnya tidak seposesif sekarang. Padahal waktu itu Su Yin belum terlalu mencintainya. Itu hanyalah awal-awal bagaimana Dae Hyun mulai membuat Su Yin jatuh cinta kepadanya. Seharusnya ia tidak perlu cemburu karena Su Yin sudah sangat mencintainya. Namun Dae Hyun tidak bisa membuang perasaan itu begitu saja karena sulit. Dae Hyun perlu menenangkan diri untuk sementara waktu agar tidak gegabah. Lagi pula yang meminta Su Yin untuk berbuat baik kepada Kim Su Hyun adalah dirinya. Dia mendudukkan bokongnya di atas rerumputan, duduk menghadap ke arah sungai yang mengalir dengan tenang. Su Yin begitu bingung kali ini antara tetap berada di tempatnya atau mengejar Dae Hyun yang tampak sangat marah. Su Yin merutuki dirinya sendiri, seharusnya tadi dengan kuat menarik tangannya sehingga Dae Hyun tidak akan melihat hal itu. Su Yin, ayo kita ke rumah sakit, ajak Kim Su Hyun sembari memegang pergelangan tangan Su Yin. Mengamati darah segar yang keluar dari jari telunjuknya. Refleks Kim Su Hyun segera memasukkan jari Su Yin ke dalam mulutnya. Menyesap darah segar yang rasanya sedikit asin tapi bagi Kim Su Hyun itu terasa sangat manis. Su Yin segera menarik tangannya dengan kuat agar terlepas hingga membuatnya terjengkang karena saat itu dalam posisi berjongkok dengan lutut sebagai tumpuannya. Melihat Su Yin yang hampir terjengkang membuat Kim Su Hyun mengulurkan tangannya untuk menariknya hingga tubuh Su Yin tertarik dan jatuh ke dalam pangkuannya. Kini posisi Kim Su Hyun terduduk di lantai karena tadi tidak siap. Ya Tuhan, aku seperti bermimpi bisa sedekat ini, batin Kim Su Hyun sembari mengamati wajah cantik Su Yin dengan begitu dekat. Membuat jantungnya berpacu lebih cepat dan ingin meloncat keluar. Ia berharap semoga saja Su Yin tidak bisa mendengarnya. Maaf, ujar Su Yin sembari bangkit berdiri. Su Yin, ayo kita ke rumah sakit. Aku tidak ingin terjadi sesuatu pada jarimu, ujar Kim Su Hyun yang tampak panik. Tuan, aku tidak apa-apa. Ini hanya luka kecil, tolak Su Yin. Ia berpikir jika Kim Su Hyun sudah kehilangan akal sehingga luka yang hanya seujung kuku harus dibawa ke rumah sakit. Bisa-bisa semua penghuni rumah sakit menertawakannya. Ini bisa berbahaya jika sampai infeksi, ujar Kim Su Hyun. Su Yin memutar bola matanya kemudian menghela nafas panjang. Ternyata adiknya lebih parah daripada kakaknya. Ingin saat ini ia mengejar Dae Hyun tapi Kim Su Hyun pasti tidak memperbolehkannya. Dia pernah melarangnya jika jangan dekat-dekat dengan seorang pria yang sudah beristri. Tenanglah, ini hanya membutuhkan obat sedikit saja, ujar Su Yin. Ia kemudian berjalan ke arah lemari di mana terdapat kotak obat di sana. Setelah mengeluarkannya Su Yin mencari plester untuk menutupi lukanya yang tidak seberapa. Kim Su Hyun segera menyuruh pekerja untuk membersihkan serpihan-serpihan kaca serta makanan yang berceceran di lantai. Terlebih dahulu Su Yin ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Sekarang yang harus dilakukannya adalah kabur dari Kim Su Hyun. Sepertinya Kim Su Hyun tidak akan membiarkannya pulang sendirian. Cukup lama Su Yin berada di dalam kamar mandi. Berjalan mondar-mandir sambil menggigit ujung kukunya.
Masih mencari cara agar bisa pergi tanpa Kim Soo Hyun karena saat ini ia juga harus mencari keberadaan suaminya yang entah di mana. Su Yin, kau lama sekali. Apa terjadi sesuatu kepadamu? Seru Kim Soo Hyun dari luar disertai dengan ketukan pintu. Membuat Su Yin tersadar jika sudah cukup lama berada di dalam kamar mandi. Aku baik-baik saja, ujar Su Yin yang dibarengi dengan membuka pintu. Kim Soo Hyun bisa bernafas lega, ia pikir tadi terjadi sesuatu kepada pujaan hatinya. Su Yin segera bergegas ke mejanya untuk mengemasi barang-barangnya ke dalam tas. Di saat bersamaan ternyata Kim Soo Hyun meminta izin untuk menjawab telepon. Tentu saja dengan senang hati Su Yin mengizinkannya. Kim Soo Hyun tampak sibuk sedang menjawab panggilan telepon. Sehingga digunakan Su Yin untuk menghubungi Chang Yuan agar membantunya kabur dari Kim Soo Hyun. Sebaiknya kuantar kau pulang karena ini sudah malam, ujar Kim Soo Hyun setelah menyelesaikan panggilannya. Aku sebaiknya pulang sendiri saja, tolak Su Yin sembari mengukir senyuman tipis di bibirnya. Tidak baik pulang sendiri malam-malam. Mulai sekarang biarkan aku yang mengantarkanmu, ujar Kim Soo Hyun yang tetap bersikeras. Benar dugaan Su Yin jika tidak mudah itu untuk terlepas dari adik iparnya. Beruntunglah tidak lama kemudian Chang Yuan muncul. Wajah Su Yin langsung berseri seperti telah mendapatkan dewa penolong. Tuan, Anda memiliki berkas yang harus diperiksa sekarang, ujar Chang Yuan sambil berpikir keras mencari cara. Benarkah? Sepertinya aku sudah memeriksa semuanya, ujar Kim Soo Hyun sembari mengingat-ingat. Silahkan Anda cek, Tuan. Itu sangat dibutuhkan untuk besok pagi, ujar Chang Yuan. Su Yin, aku ke ruanganku terlebih dahulu. Tetaplah di sini, aku janji tidak akan lama. Ia segera melangkahkan kaki keluar dengan terburu-buru. Su Yin tidak mengiyakan ataupun menolak. Mana mungkin untuk tetap tinggal sedangkan dia ingin segera kabur. Asisten Chang, ayo bantu aku untuk menemukan Dai Hyun, ajak Su Yin setelah Kim Soo Hyun tidak terlihat lagi. Selanjutnya bab 241 mencarinya.